Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan soal pada reading exercise skill 11. Di sini, di dalam video ini kita khusus ngebahas latihan soal reading ya, yaitu skill 11. Nah, skill 11 ini sudah dibahas terkait apa yang dimaksud dengan simple words, kemudian ini juga terkait dengan vocabulary question ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tonton video atau satu video sebelum video ini yang ngebahas terkait simple word, bagaimana menentukan jawabannya, strategi, dan apa yang dimaksud dengan simple word itu, boleh ditonton dulu satu video sebelum ini. Nah, pada video ini kita cukup fokus ke latihan aja, menjawab soal-soal vocabulary question, khususnya skill 11 reading TOEFL. Oke, langsung saja, biar nggak kelamaan videonya, kita langsung saja ke soalnya ya. Oke, skill 11 soal nomor 1. Ini udah ada wacananya, ada teksnya, kemudian ada soalnya ya. Langsung saja kita baca soalnya. The word rough in line 1 is closest in meaning to. Nah, ini kan sudah dijelaskan ya, lokasi atau tempat kata yang ditanyakan katanya itu rough ya, baris 1. Jadi langsung kita cari katanya ini. Nah, sebelum ke sana kita baca sedikit dulu, mungkin udah pada lupa, untuk tips jawab soal pertanyaan vocabulary khususnya simple words. Nah, yang pertama tadi kan kita temukan kata yang ditanyakan di dalam teks. Berarti kita harus menemukan katanya. Berarti kita cari kata ini di dalam teksnya ini. Tapi perlu diingat juga kan ini udah dikasih tahu nih baris 1, berarti langsung saja kita lihat ke baris 1. Di sini baris 1 kan, nanti kita baca dari sini. Oke, yang kedua kita baca dulu tipsnya ya, selesaikan dulu tipsnya. Baca kalimat yang berisikan kata tersebut dengan seksama. Nanti kita temukan katanya, kalimatnya ada di baris 1, katanya ada di baris 1. Kita baca kalimatnya dengan seksama, dengan serius, supaya dapat paham atau dapat mengerti kalimatnya, apa yang dimaksud dari kalimatnya. Yang ketiga itulah carilah konteks clue atau disebut petunjuk ya, petunjuk konteks yang dapat membantu kamu dalam memahami makna kata tersebut. Nanti ada clue, bisa berupa kosakata yang terkait atau juga bisa berupa makna ya dari kata tertentu. Itu bisa memberikan kita clue atau petunjuk terkait makna dari kata tersebut. Yang terakhirlah pilihlah jawaban yang sesuai dengan konteks. Kita harus pahamin ya, oleh sebab itu kita perlu pahamin karena harus memahami konteksnya. Nah, kita baca dulu. The piece of 8 was the nickname of the Spanish peso, which was the rough equivalent. Nah, di sini ya katanya ya, rough. Udah dapat kan katanya rough. Oke. Nah, apakah kata rough ini kan kalau diartiin sebenarnya kan yang mungkin kita udah pada tahu, kata rough ini kan kata-kata yang umum dipakai di sehari-hari, di bahasa Inggris sehari-hari maksudnya. Kata rough itu yang kita ketahui itu berarti secara literal meaningnya itu kan artinya sesuatu yang kasar atau sesuatu yang tidak rapi, kasar ya maksudnya ya. Jadi mungkin kalau kita melihat saja dari kata ini, mungkin kita bisa jawabnya unsmooth ya. Tetapi ternyata ketika kita sudah membaca kalimat di sini, ternyata kata rough di sini bukanlah berarti suatu bentuk ya, melambangkan bentuk ya yang kasar ya, tetapi di sini artinya berbeda. Kenapa? Karena di sini ada kata equivalent. Nah, ada kata equivalent, kemudian di sini juga ada ngomongin masalah uang ya, peso. The piece of 8, the Spanish peso. Nah, di sini juga ada kata, kalau kita baca sedikit lagi ke belakang sampai titik ya, of the American dollar in early America. Nah, cukup sampai sini saja, sampai titik ya. Of the American dollar, berarti kata rough ini bukan ngebahas tentang bentuk ya, bentuk dari suatu benda, tapi lebih tepat lagi dia menyatakan sesuatu perkiraan ya, perkiraan dari mata uang ya. Karena equivalent itu sendiri berarti setara. Jadi the rough equivalent of the American dollar artinya setara kira-kira. Jadi rough di sini setara kira-kira. Setaranya equivalent, setara kira-kira dari dolar Amerika ya. Jadi kata yang lebih tepat atau maknanya, kata rough di sini memiliki makna yang berbeda dari apa yang kita ketahui pada umumnya. Maknanya berubah jadi kira-kira, yaitu approximately. Oke, approximate ya, kira-kira. Kalau unsmooth tadi ini arti yang pada umumnya kita ketahui ya, artinya itu kasar ya, tidak lembut, unsmooth ya, atau kasar. Tapi bukan itu jawabannya, yang tepat adalah approximate. Sekarang kita lanjut ke nomor 2.
Oke, nomor 2 ini sama ya. Ini semuanya pada video ini kita ngebahas atau latihan soal vocabulary, khususnya simple word atau kata sederhana nih ya. Vocabulary, simple word. Tipsnya juga sama kayak tadi udah dibahas. Yang pertama kita temukan katanya di dalam teks, kemudian udah kita temukan, kita baca kalimatnya, bacanya dengan seksama. Kalimat yang berisikan katanya dengan seksama, dengan baik. Berupaya untuk memahaminya. Yang ketiga itulah carilah konteks clue atau petunjuk. Kayak tadi kan ada konteksnya kan, ada kata American dollar, kemudian ada kata peso, kemudian ada kata equivalent. Nah, itu yang disebut konteks tadi ya, yang akan menentukan makna sebenarnya dari kata tersebut. Oke, yang terakhir pilihlah jawaban yang sesuai dengan konteks berikan. Yang konteks berikan ya. Oke, sekarang di nomor 2 ini kita baca the store in line 3 are probably. Jadi apa nih? Katanya kata store, line 3. Mungkin kalau kita belum baca bagian teksnya di bagian kalimatnya, pada baris ketiga ini yang mengandung kata store, mungkin kita udah pilih katanya jawabannya shops ya, bukan shops ya. Store itu seperti toko kan, shop ya, tapi belum tentu ya, karena kalau kita belajar pada satu video sebelumnya yang terkait fokus ngebahas konsep simple words, di sana disebutkan bahwa jangan kita memberikan arti yang biasanya kita ketahui, tetapi artinya sebenarnya itu akan berubah kalau dia berada di dalam konteks kalimat. Oleh sebab itu, ketika kita menemukan kata yang sederhana di dalam soal TOEFL, jangan langsung tiba-tiba langsung pilih jawabannya. Jadi kita harus periksa kembali atau cross check kembali ke dalam teksnya ya. Jadi kita harus lihat dulu di baris ketiga kata store ini apakah betul-betul berarti tokoh ataupun memiliki arti lain. Oke, kita lihat ya baris ketiga, 1, 2, dan 3 ini ya. Oke, kita lihat kata store. Di sini ada nih, ketemu ya kata store ya. Nah, berarti kita baca mulai dari sini. Particularly during the period when the stores of Spanish ships were regularly stripped by pirates on the waters of the Americans and redistributed throughout coastal town. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa store ini ternyata bukan merujuk kepada yang disebut tadi adalah tokoh ya, tapi lebih merujuk kepada barang-barang yang dibawa di dalam kapal ya, atau apa ya, barang-barang itu mungkin supply ya lebih tepatnya ya. Nah, di sini ada kata ships, yang dibawa di dalam kapal, ship seperti itu kan nggak mungkin tokoh ya. Yang lebih tepatnya itu adalah store di sini lebih mungkin merujuk kepada supply atau perlengkapan yang dibawa atau terkait pasokan ya, supply ya. Nah, di sini juga ada kata strip by. Nah, di sini ada kata strip by pirates, yang diartikan dengan dilecuti oleh para bajak laut ya, di laut lepas pantai Amerika ya, dan didistribusikan kembali, redistributed ke sepanjang kota-kota di garis pantai atau di sekitar pantai ya. Jadi ini kata store ini bukan merujuk kepada tokoh, tapi merujuk kepada barang-barang yang dibawa di dalam kapal tersebut yang sering diambil ataupun dijarah oleh bajak laut untuk didistribusikan kembali ke seluruh pantai atau kota-kota di pinggir pantai. Jadi jawabannya bukanlah shops, tapi yang lebih tepat adalah supplies ya. Oke. Kalau markets itu sama ya, udah mirip-mirip sama shop ya, sama department juga. Yang jadi yang lebih tepat itulah supply ya. Yang ketiga, kita lihat ya soal nomor 3. The word take in line 9 could be best replaced by. Nah, dia nanya kata take baris ke-9. Langsung kita lihat ya, baris ke-9 kata take. Kita coba temukan. Oke, ini baris ke-5. Berarti di sini yang hitungnya 6, 7, 8, 9. Berarti baris terakhirnya ya. Nih, kita cari kata take. Nah, ini ketemu ya kata take-nya ya. Nah, agar kita tidak pusing atau apa ya, dapat memahami makna kata tersebut itu, dapat menangkap konteksnya, kita baca dari awal ya, dari titiknya. Nah, berarti kita mundur, ini kan belum titik ya, kita mundur sampai kita ketemu titik. Nah, berarti kita bacanya di sini. Oke, biar paham ya, dan maknanya nggak terputus atau setengah-setengah. Kita lihat ya, a visitor to that area, if told it'll be 2 bits, should take it that the price of an item is being given. Nah, di sini kata take itu mungkin kita pada tahu ya, arti kata take itu mengambil ya. Oke, mungkin kita udah
kalau cuman mengartikan dari kata ini, take itu mungkin jawabannya grab ya, sama ya, mengambil ya. Tapi ternyata ketika kita membaca pada bagian yang mengandung kata take tersebut, di sini kata take di sini bukan lagi artinya mengambil, tapi lebih kepada memahami maksudnya ya. Jadi di sini kalau kita artikan, seorang pengunjung ke area tersebut, jika dibilang it'll be 2 bits, itu akan 2 bits, itu akan menjadi 2 bits, seharusnya memahaminya bahwa harga yang diberikan, harga dari suatu item sedang diberikan atau diberitahu ya. Jadi kata take di sini bukanlah mengambil, tapi memahami ya, menangkap, memahami ya, maksudnya itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah understand ya. Oke. Bukan grab ya. Kalau grab sama take kan artinya mirip tuh kan, tapi ketika kita lihat di dalam kalimat, ternyata kata take itu bukan berarti mengambil, tapi lebih ke makna memahami ya. Oke, kita lanjut ke soal 4 ya. Di soal keempat ini masih sama, soal simple words vocabulary question atau pertanyaan vocabulary, khususnya adalah pertanyaan dari kata-kata yang sederhana. Walaupun sederhana, tapi ingat ya, jangan langsung karena dia katanya simple langsung kita pilih itu jawabannya ya. Kayak nomor 4 ini tadi. Nah, ini ya yang mau akan kita bahas nih ya. Kata school ini mungkin kalau kita tanpa melihat lagi ke dalam teksnya, kata school ini mungkin kita udah pilih jawabannya an educational institution atau mungkin university atau mungkin college ya. Tetapi kalau kita lihat kembali, kita lihat dulu ke dalam teksnya, kata ini mungkin bisa memiliki arti yang berbeda. Oleh sebab itu kita lihat dulu di baris ketiga kata school ini, kita cari ya, 1, 2, 3. Kita coba temukan kata school. Nah di sini, ini ada kata schoolnya ya. Berarti kita tadi ya, kalau untuk memahami kalimat tersebut atau menangkap konteks clue-nya atau petunjuk konteksnya, kita perlu baca dari titik awalnya nih. Kita mundur ya sampai ketemu titik, berarti bacanya di sini nih, mulainya nih ya. Oke, the idea put forth by Smith compose the basis of the philosophies of the school of thoughts called classical economics. Nah, di situ ada apa? Udah kita baca kan? Nah, apakah arti kata school itu berarti sekolahan lagi? Apakah memiliki arti lain? Nah, di sini kita lihat konteksnya ya. Di sini ternyata ada konteks kata-kata seperti kata thought, kemudian ada kata ideas, kemudian ada kata philosophies. Nah, di sini kata school ini bukan lagi berarti sekolahan, tetapi merujuk kepada ide-ide atau pemikiran ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah common belief ya. Common belief, bukan sekolahan. Oke. Oke, jadi kalau kita artikan the ideas put kalimat tersebut berarti ide yang diberikan atau dilahirkan atau diberikan oleh Smith membuat basis atau fondasi atau dasar dari filosofi, pemikiran, common belief yang disebut classical economics ya. Jadi school di sini merujuk kepada keyakinan umum dari pikiran, common belief, ataupun apa ya, merujuk ke kumpulan suatu pemikiran tertentu ya, atau common belief. Oke, jawaban yang lebih tepat di sini bukan merujuk kepada institusi sekolahan ya, tapi ke keyakinan. Konteks clue-nya yang dapat kita lihat di situ ada kata thoughts, ideas tadi ya, kemudian ada kata philosophies. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 dan 6 ini masih sama ya, masih terkait pertanyaan vocabulary, khususnya itu simple words atau kata sederhana. Nah, tips jawab soalnya masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita temukan katanya yang ditanyakan itu di dalam teksnya, kemudian kita baca kalimatnya yang berisikan kata tersebut dengan seksama, kemudian kita carilah konteks clue atau petunjuk yang dapat membantu dalam memahami makna kata tersebut. Terakhir, pilih jawaban yang sesuai dengan konteks yang diberikan. Oke, nomor 5, kita lihat which of the following is closest in meaning the word free
in line 4. Nah, ketika teman-teman menemukan kata yang simple seperti ini, jangan langsung pilih jawabannya ya tanpa membaca kalimatnya tersebut, kalimat yang berisikan kata tersebut ini ya, kata ini ya, di dalam teks ya. Kenapa? Karena itu bisa mengecoh. Nah, mungkin kalau kita lihat katanya ini saja tanpa melihat kalimatnya atau membaca kalimatnya di dalam teks, mungkin kita bisa jawab yang paling mungkin jawabannya B, no cost ya, atau gratis kan, free itu. Tapi ternyata free di sini memiliki arti yang berbeda. Coba kita lihat ya. Baris keempat berarti di sini ya. 1 2 3 4 di sini berarti ya. Kita cari kata free. Nah, di sini udah ada kata free ya. Dan di sini juga ada free. Oke, kita baca dulu ya dari awal kalimat ya. According to Smith ideas, free competition and free trade are vitals in fostering the growth of an economy. Nah, di sini kita udah dapat konteksnya, yaitu adalah ekonomi. Di sini ada kata free competition, dan free trade. Nah, kemudian ada kata growth. Jadi free di sini bukan merujuk itu gratis atau tanpa biaya, tapi merujuk kepada bebas ya. Jadi menurut pemikiran Smith, ide-idenya Smith, bebas kompetisi dan bebas perdagangan penting dalam mengembangkan, dalam mendukung perkembangan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi ya. Oke, jadi jawabannya di sini bukan no cost ya, yang lebih tepat adalah uncontrolled atau bebas ya. Jadi free competition dan free trade itu merujuk ke perdagangan bebas dan kompetisi atau persaingan yang bebas. Lebih tepatnya bebas itu kan terkait artinya uncontrolled ya, yang lebih tepat ya, tanpa atau tidak dikendalikan atau tidak dikontrol. Oke, nomor 6, the word line in line 9 could be best replaced by. Nah, kita perlu juga ya baca baris atau kalimat yang berisikan kata line ini. Jangan langsung pilih. Mungkin kalau kita pilih line itu kan kalau kita artikan itu artinya garis ya. Mungkin bisa kita pilih jawabannya itu mungkin straightness atau directness ya, antara A dan B ya. Tapi sebenarnya bukan ini jawabannya. Untuk memastikan kita perlu baca kalimatnya di dalam katanya itu di dalam kalimatnya. Jadi baris 9 kan, berarti ini kan baris 10, kita mundur 1 ya, ini 9 ya. Sekarang kita cari kata line-nya di sini. Nih, dapat ya di ujung. Nah, untuk memahaminya kita baca dari titik dari sini ya, dari awal kalimat. Smith economy ideas of free trade and competition are right in line with these political ideas. Jadi di sini katanya ada itu in line with. Nah, in line itu maksudnya sejalan ya, sejalan, atau kalau kita artikan kalau sejalan itu artinya sepemikiran, atau kalau suatu hal yang udah sejalan, sudah sepemikiran, itu artinya dia sama-sama setuju ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah agreement ya. Kayak agreement, setuju atau sepakat. Nah, kalau kita artiin di sini pemikiran ekonomi Smith terkait perdagangan dan kompetensi atau persaingan bebas adalah sejalan dengan ide-ide atau pemikiran politik ini. Jadi maksudnya pemikiran politik Smith ini, economic Smith dari ini sejalan dengan pemikiran political atau pemikiran ide-ide politik di sini ya. Jadi yang sejalan itu antara pemikiran ekonomi Smith dengan political ideas ini. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah agreement. Baiklah, itulah teman-teman yang dapat kita bahas pada video ini. Thank you so much for you all watching this video. If you have any question, you may leave the questions in the comment section below. Don't forget to like, comment, and subscribe ya. Itu aja. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.